Tagar tangkap Fahmi Herbal viral di Twitter. Tagar ini muncul tidak lama setelah pemilik akun Fahmi Herbal men-tweet kata-kata yang dianggap mengandung ujaran kebencian. Tidak sedikit netizen yang mengecam cuitan pemilik akun Fahmi Herbal ini, dan menilai Fahmi Herbal sering menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dari beberapa cuitan netizen, pemilik akun Fahmi Herbal memang kerap melontarkan kata-kata yang dianggap memprovokasi dan menebar kebencian. Pemilik akun @brinomilanista juga mendesak polisi untuk menindak dan menangkap Fahmi Herbal. Ia juga menyebut, apa yang dilakukan orang-orang seperti Fahmi akan membahayakan dirinya sendiri. Polisi harus segera menindak daripada sentimen antara pribumi dan warga keturunan Yaman semakin meruncing. Jujur saja tingkah laku orang-orang seperti Fahmi, Bahar dan gerombolannya pada akhirnya akan membahayakan mereka sendiri, tulis @brinomilanista. Menyikapi viralnya tagar tangkap Fahmi Herbal di Twitter, Gus Fuad Pleret seorang kiai keturunan Sunan Ampel mengomentari hal tersebut. Berikut video tanggapan Gus Fuad mengenai pernyataan Fahmi Herbal. Oke Pak, Kiai mau nanya nih Pak, ini ada yang kemarin tuh berstatement kamu tuh masih bergelantungan di pohon sebelum kami yang mengajarkan agama. Nah seperti itu pripun gitu. Itu yang apa itu? Apa tagarnya apa itu yang naik waktu itu 2 hari yang lalu? Fahmi Herbal. Tangkap Fahmi Herbal itu ya. Oh, yang itu ya, yang oh itu ya. Jadi itu gini. Saya kan sudah memperingatkan itu di banyak vlog saya toh di channel kita ini, musuh para Habibah Suria ini bukti sekali lagi betapa pentingnya peringatan-peringatan yang sudah kita berikan itu. Arogansi yang saya duga itu akan terus naik gitu. Ini kan bagian dari contoh bagaimana kelompok itu congkak, arogan dan tidak tahu diri di negara kita. Kan gitu. Kasihan itu, padahal kan tidak semua komunitas itu seperti itu gitu. Kalau dia bilang bahwa kalau nggak ada kami, kalian masih di pohon, menyembah pohon dan seterusnya, itu kan termasuk menghina. Kemarin itu penghinaan terhadap Jenderal Dudung itu kan. Siapa yang ngajari orang Indonesia itu kenal agama, apa itu nih, beragama dan kenal beragama, di mana orang Indonesia belajar beragama, tidak kepada kelompok itu. Orang Indonesia itu wabil khusus belajar tentang Islam, kenal Islam, itu kan dari Wali Songo secara umum itu. Generasi sebelumnya tidak terlalu masif, tapi yang paling masif itu kan Wali Songo. Dan orang Indonesia itu belajar Islam 99% dari Wali Songo dan para penurunnya, bukan dari kadrun-kadrun ini. Kan itu yang sok, yang arogan seperti itu, enggak. Kalau mereka misalnya itu ngaku, makanya kemarin itu ada guyon sama teman-teman itu. Ini kan Habib lama dan Habib baru kan gitu. Nah, orang Indonesia itu belajar ya dari Habib lama, bukan dari Habib baru. Mereka datang ke sini itu ngapain? Ini sih Indonesia sudah mayoritas sudah Islam, kan baru satu abad aja belum tentu ada itu mereka kelompok baru ini masuk Indonesia. Indonesia sudah 90% sudah Islam. Indonesia sudah canggih berpikirnya, literatur agamanya sudah canggih. Itu loh, mereka baru masuk. Ya kalau mereka misalnya disebut ikut membantu dakwah Wali Songo, mungkin iya, ada beberapa iya, tapi tidak semuanya. Nah yang terakhir malah ngaco ini, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan merasa cuma dirinya aja yang membawa darah Rasulullah. Kan saya kan bikin statement juga, orang Indonesia itu terutama Jawa, Kalimantan, Sumatera, kemudian Maluku, itu 85% itu secara genetik bawa darahnya Rasulullah. Apakah dari garis laki-laki ataukah dari garis perempuan? Karena generasi awal yang datang ke sini, dzurriyyat Rasulullah itu enggak macam-macam, mereka luar biasa tawaduknya. Enggak ada larangan yang perempuan kawin sama laki-laki penduduk lokal dilarang, enggak ada. Sekarang kan mulai ada kayak gitu. Jadi ini kalau mereka tidak dihentikan, itu berbahaya untuk kebangsaan. Dan sebenarnya kalau motivasi saya itu ya karena ini kan bagian kewajiban keimanan saya mencintai Rasulullah dan semua umat Rasulullah, apalagi umat Rasulullah yang bawa darahnya Rasulullah, itu kan saya punya kewajiban untuk mencintai, untuk apa itu, menjaga gitu. Kalau diterus-terusan kayak gini ya saya nggak bisa menjaga. Nanti kalau orang-orang misalnya ya orang-orang NU marah, nggak mau melindungi mereka, ya mereka bisa terusir loh. Iya,
Lama ini kan banyak orang bersabar kan karena masih merasa nggak enak sama orang-orang NU kan gitu toh. Nah, coba kalau misalnya orang NU mengatakan kami sudah nggak mau lagi bertanggung jawab mengenai hal seperti ini, apa yang terjadi? Bisa terjadi kerusuhan loh. Jadi jangan macam-macam lah, jangan apalagi sampai menghina itu. Makanya cari bapak itu ya kan ada juga yang kayak itu, ya toh, supaya hidungnya mancung kayak gue, mancung kayak Petro ya, nipu kan gitu. Intinya itu gini, kalau nggak paham agama jangan ngomong agama dong, kan gitu toh. Mau apapun kamu, keturunan siapapun, kalau kamu bodoh itu diam. Kalau kamu pinter, kamu paham, keturunannya siapapun ngomong, nggak apa-apa. Nah ini pengetahuan agamanya amburadul, ngomongnya ngaco aja. Nah ini kan bisa merusak apa yang sudah peradaban yang sudah dibangun oleh generasi Wali Songo. Dimulai dari Wali Songo udah baik-baik, udah tertib, kenapa kalian ngaco? Kan itu toh. Jadi ini jangan salah paham loh, ini bentuk dari rasa cinta saya. Jangan salah paham. Tapi kalau saya ingatkan berdasarkan kecintaan saya, terus dituduh macam-macam, ya terserah. Tapi di hadapan Rasulullah, saya bisa menyampaikan, aku sudah memperingatkan wahai Rasulullah. Dan mereka kebangetan tololnya, jadi nggak mau mendengar peringatan saya. Dan peringatan yang lain-lain, kiai-kiai NU yang lain. Jadi nggak ada lagi. Kewajiban sudah gugur gitu loh. Kewajibannya kan mengingatkan, kalau nggak mau lanjutin, kalau mau kasar-kasaran lanjutin, nanti tanggung sendiri akibatnya. Kalau saya peringatkan tetap tidak mau, ulama-ulama yang mengingatkan tetap tidak mau, silahkan. Kalau saya mau cari aman berkali-kali, diam, kalau gitu itu nggak usah mengingat, saya nggak bertanggung jawab namanya. Saya ngomong itu karena saya merasa bertanggung jawab, tapi kalau pertanggungjawaban saya itu ditolak, dicurigai, dan lain-lain, ya tanggung sendiri, lanjutkan. Kalian kasar-kasaran, arogan-aroganan, sombong-sombongan, lanjutkan. Tunggu nanti publik menghukum kalian. Kalau publik menghukum kalian itu artinya Allah yang menghukum kalian. Gitu loh. Nggak ada tempat manusia itu secara naluriah tidak akan menerima hal yang tidak masuk akal. Secara naluriah tidak akan menerima kesombongan, kearoganan, siapapun itu, atas nama apapun pasti ditolak. Gitu loh. Dan itu bertentangan dengan ajaran agama apapun, apalagi agama yang saya yakini, yang saya tahu, yaitu Islam. Gitu loh. Jangan bikin malu umat Islam lah kayak gitu itu. Siapa yang butuh kalian? Jasa kalian itu apa? Kalian datang ke sini itu, peradaban di Indonesia sudah tertata. Orang Indonesia 90% sudah Islam. Ulama sudah hebat-hebat, sudah bermunculan banyak banget. Yang jadi imam Mekah Madinah sudah banyak. Dari Padang, dari Kalimantan, dari Jawa banyak. Sampai terakhir Syekh Nawawi Al-Bantani misal, Syekh Yasin Al-Fadangi misal. Udah banyak sekali. Kalian datang ke sini itu, sorry ya, semua di sini sudah baik, sudah tertata. Kalian bantu boleh, bagus. Ada beberapa di antara rombongan yang belakangan datang itu luar biasa juga jasanya. Tapi harus diingat, ini peradaban di Indonesia sudah jadi. Islam di Indonesia sudah 90%. Gitu loh. Jangan malah kalian rusak, kalian datang cuma keluar-keluar aja. Wali Songo itu datang itu ngajari bagaimana cara membuat jalan, membuka hutan, membuat pasar. Bukan hanya soal teks agama. Itu loh. Kalian datang-datang petentang-petenteng. Nggak ngerti, nggak mau belajar sejarah. Ini saya peringatkan karena saya cinta. Tapi kalau kalian nggak mau percaya, silahkan lanjutkan. Ngamuk, semua hina, sudah hina Pak Dudung, hina siapa lagi? Hina orang Jawa, hina orang Hindu, hina orang Buddha, hina orang Nasrani. Silahkan lanjutkan dan tanggung akibatnya sendiri. La tabdila li sunnatillah. Sesuatu yang tidak benar, tidak beres pasti dilawan. Pasti akan menerima arus balik. Dan itu mengerikan. Kalau bisa hentikan, udah diem, udah kembali ke jalur semula, yaitu tasawuf. Gak usah macam-macam lah, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti politik, sok ngomong politik, nggak ngerti tafsir, sok ngomong tafsir. Saya sudah baca kitab, iya baca kitabnya, tapi kamu gagal paham masalahnya. Buktinya kelakuannya kayak begini.
kira-kira kayak gitu man, kok malah jadi Nggak bisa. Matur nuwun, Pak. sab